Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Oke, kali ini Bu Aning akan menjelaskan mengenai materi sejarah dari peminatan yang berjudul Manusia dan Sejarah. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah diharapkan dapat menyimak dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Aning akan menayangkan dan menjabarkan materi manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah. Kita masuk yang pertama dari pengertian sejarah. Pengertian sejarah itu didefinisikan dari beberapa bahasa, antara lain. Yang pertama dari bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri yang berarti syajarotun, artinya pohon. Pohon yang berkembang menjadi akar, kemudian keturunan, asal-usul, riwayat maupun silsilah. Kemudian yang kedua, datang dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris dalam sejarah yaitu history. History yang berarti masa lampau umat manusia. Kemudian yang ketiga, ada bahasa Yunani. Bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Ilmu sejarah yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia di masa lampau. Kemudian yang keempat, ada bahasa Jerman yang berarti Geschichte. Artinya yaitu sesuatu yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir ada dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda sendiri artinya Geschiedenis, yang berarti suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari definisi sejarah menurut beberapa ahli. Di sini Bu Aning jabarkan ada 4 tokoh ahli sejarah yang sudah mendefinisikan arti dari sejarah itu sendiri. Yang pertama datang dari tokoh Herodotus. Herodotus mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan, melainkan dengan tujuan yang pasti. Seperti garis lingkaran yang tinggi, rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kemudian yang kedua datang dari tokoh ahli sejarah yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri menjelaskan bahwa arti sejarah artinya catatan penting mengenai masyarakat umat manusia atau peradaban dunia yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga datang dari tokoh ahli sejarah yang bernama Robert V. Daniels. Robert V. Daniels sendiri mengatakan bahwa sejarah adalah kenangan atau pengalaman di masa lampau. Kemudian yang terakhir ada tokoh dari sejarah yang bernama J. Bank. Artinya sejarah dapat membantu umat manusia untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau. Selanjutnya kita akan mempelajari manusia hidup dalam ruang dan waktu. Dalam sejarah ada 3 unsur penting untuk mengkaji sejarah. Yang pertama ada manusia. Manusia di dalam sejarah sendiri merupakan pelaku atau aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa di masa lampau. Untuk itu, manusia sangat berpenting bagi sejarah di masa lampau. Kemudian yang kedua, ada ruang. Ruang sendiri dalam bahasa Inggris artinya space atau tempat. Ruang sendiri sangat berpengaruh bagi sejarah atau sangat penting bagi sejarah. Untuk itu masuk ke dalam unsur kajian sejarah. Kemudian yang ketiga, ada waktu. Waktu itu adalah mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang telah terjadi, melainkan sesuatu yang terus bergerak seiring dengan berkembangnya waktu. Saya contohkan. Unsur yang pertama manusia. Kita bisa lihat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan itu pasti ada yang membuat, yaitu tokoh-tokohnya yang bernama Soekarno, Pak Hatta, kemudian ada BM Dia, Sayuti Melik. Nah, tokoh-tokoh itu merupakan manusia, unsur dari segi manusia.
Kemudian yang kedua, contoh dari segi waktu. Segi waktu sendiri. Kita ambil contoh lagi pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu diucapkan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Nah, tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat itu merupakan konteks waktu di dalam unsur kajian sejarah. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh dalam ruang atau space. Ruang sendiri itu misal contohnya terjadinya revolusi Amerika. Nah, terjadinya revolusi Amerika itu pasti terjadi di mana? Benua Amerika, betul sekali. Nah, benua Amerika inilah yang dinamakan dengan ruang atau tempat. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mempelajari manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Manusia hidup dalam perubahan dalam sejarah, maksudnya gimana? Perubahan artinya segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan berjalannya waktu, dan selama itu pula akan terjadi sebuah perubahan. Jadi sejarah itu akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan sendiri ada dua. Yang pertama ada revolusi, yang kedua ada evolusi. Revolusi sendiri yaitu perubahan secara cepat, sedangkan evolusi yaitu perubahan secara lambat. Sejarah akan mengalami perubahan seiring berkembangnya waktu. Saya contohkan, misal manusia purba. Manusia purba yang awalnya hidup nomaden, berkembang waktu berubah menjadi hidup menetap karena mereka sudah mengenal peralatan-peralatan yang lebih canggih. Kemudian yang selanjutnya ada berkelanjutan. Berkelanjutan artinya dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah proses peristiwa yang berkelanjutan. Jadi ada kelanjutannya ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, arti penting sejarah untuk kehidupan manusia. Yang pertama, sejarah dapat memberikan kesadaran waktu. Yang kedua, sejarah dapat memberikan teladan yang baik. Yang ketiga, sejarah dapat memberikan pelajaran yang baik. Yang keempat, sejarah dapat memperkokoh rasa kebangsaan. Yang kelima, sejarah dapat memberikan sumber inspirasi bagi kita semua. Yang keenam, sejarah dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi untuk kehidupan kita. Ya, sudah selesai. Demikianlah materi yang sudah Bu Aning sajikan hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Bu Aning menutup materi hari ini, tokoh sejarah yang bernama Arnold J. Toynbee mengatakan, mempelajari sejarah pada masa lampau akan membuat kita bisa membangun masa depan. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Jangan lupa belajar sejarah, karena belajar sejarah tidak akan membuatmu rugi. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.